Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Kalian semua pasti bakal mikir gue tuh bohong kalau gue bilang nih ada orang meninggal karena sedotan. Ya gue mau ingetin lagi ya, kalau sebenarnya kematian itu selalu menjadi misteri buat semua orang. Bahkan gak ada yang tahu kita tuh nanti matinya bakal kayak gimana teman-teman. Cuma jangan sampai kayak orang-orang kali ini sih. Soalnya kematian mereka bener-bener konyol banget. Penasaran? Hai, gue Andre dari calon sarjana. Mending langsung kita bahas yuk. Level 1. Main HP terus. Inilah alasannya jangan pernah main handphone kalau lagi jalan. Seorang wanita di Moskow yang lagi asik main handphone ini gak sadar tuh kalau ada kereta tram yang lewat teman-teman. Sayangnya, meski sempat geser sedikit, tabrakannya tetap tidak terhindarkan. Dan akhirnya tetap berujung membuatnya meninggal dunia. Gila ya, cuma karena bengong bentar loh. Hidupnya dan juga keluarga yang terlibat pasti langsung pada berbeda tuh habis kejadian ini. Terpapar radiasi. Berikutnya mungkin bakal terdengar absurd banget nih. Ya bayangin aja, ada seorang pasien bernama Mr. O'Brien yang harusnya cuma diperiksa otaknya pakai X-ray, tapi malah berujung meninggal gara-gara ulah dokter dan susternya sendiri. Kok bisa? Nah, jadi bukannya mereka tuh fokus ngerawat pasien, dokter dan perawatnya waktu itu tahu nggak ngapain? Mereka malah kasihkan wik-wik di ruangan X-ray-nya ini. Masalahnya mereka nggak sadar kalau kepencet tombol radiasi. Dan akibatnya mesin X-ray-nya itu nyala terus selama hampir 20 menit non-stop, di mana Mr. O'Brien ini jadi kena radiasi super tinggi. Otaknya literally kayak digoreng hidup-hidup. Parahnya lagi, bukannya bertanggung jawab tuh, pasangan dokter dan juga suster itu malah kabur meninggalkan pasiennya. Kontes meludah. Ulang tahun yang harusnya menjadi momen bahagia, taunya malah berubah menjadi tragedi mengerikan tuh. Inilah cerita Amir Jinnah, mahasiswa teknik 20 tahun asal Ottawa, Kanada. Jadi saat itu, Amir lagi rayain ulang tahunnya di apartemen lantai 11. Nah, terus dia bikin kontes lang ludah dari balkon. Rulesnya simple, siapa yang ludah paling jauh, dia yang menang. Nah, karena Amir pengen banget menang, dia mikir begini, kalau lari dulu terus baru meludah, pasti jaraknya lebih jauh nih. Tapi naasnya teman-teman, waktu lari dan juga mau ngeludah ini, dia malah gak bisa ngerem dan akhirnya malah bablas serta jatuh dari lantai 11. Yah, gak bisa komen apa-apa lah gue. Kompetitif sih boleh, cuma lihat-lihat sikon juga lah. Level 2. Semut api. Pernah kepikiran nggak kalau semut sekecil itu bisa bikin orang mati? Kedengarannya konyol banget kan? Tapi ini beneran kejadian loh guys, seriusan. Inilah kisahnya Taylor dan juga Conrad. Mereka itu adalah dua fans garis kerasnya Ozzy Osbourne, teman-teman. Nah, menjelang Ozfest, mereka pengen meniru tuh mitos gila tentang Ozzy yang katanya pernah nyedot semut pakai hidungnya. Iya, jadi mereka beneran nyiapin wadah berisi semut api dan mulai tuh nyedot ke dalam hidung mereka. Hasilnya, begitu semut-semut itu masuk ke rongga hidung, mereka langsung ngamuk, langsung disengat lah itu saluran pernafasannya tanpa ampun. Dan lebih parahnya lagi, sengatan itu bikin saluran pernafasan mereka tuh bengkak teman-teman. Lalu dalam hitungan menit pun, mereka berdua kehabisan nafas dan berujung meninggal. Niat ya gaya-gayaan, malah kok itu gara-gara semut coba. Masuk kandang buaya. Kisah tragis ini datang dari Thailand ya, atau tepatnya di sebuah peternakan sekaligus kebun binatang buaya. Jadi ada seorang wanita bernama Wan Pen In Yang yang berusia 65 tahun. Dia lagi mengalami depresi berat dan tragisnya nih, dia memutusin untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat ekstrim. Gimana caranya? Dia lompat ke kolam yang isinya adalah ratusan buaya dewasa. Saksi mata saat itu sempat panik dan coba buat ngusir buayanya pakai tongkat panjang. Tapi bayangin aja, buaya segede itu mana mungkin takut. Dalam hitungan detik, buaya-buaya itu langsung menyerang. Dan tragisnya, Wan Pen gak tersisa sedikit pun. Dan jadiin kisah kali ini pengingat buat kita semua ya. Kadang orang yang kelihatan biasa aja mungkin lagi berjuang keras di dalam dirinya sendiri. Kotoran manusia.
Cedric, seorang rockstar itu, terkenal bukan cuma karena musiknya, tapi juga kecanduannya terhadap narkoba. Ya lu tau lah, dunia gelap yang sering bikin hidup artis jadi berantakan. Nah, suatu hari nih, waktu dia lagi panik gara-gara stok narkobanya tuh habis dan lagi sakau parah, dia malah nekat ngisep uap dari kotoran manusia di toilet portable. Dia bener-bener tuh nyemplungin kepalanya ke dalam kloset, terus ngehirup gas metana yang ada di sana. Efeknya instan, dia langsung nge-fly seketika. Nah, masalahnya, kepalanya masih kejebak di dalam toilet itu, yang mana bikin dia kehabisan oksigen juga. Cedric pun ditemukan tewas dengan cara paling konyol teman-teman, sekaligus juga menjijikan yang bisa dialami oleh seorang rockstar. Level 3. Kabel telepon. Lu pernah mikir gak sih, benda sepele kayak kabel telepon rumah jadul tuh bisa bikin orang meninggal? Ini nyata teman-teman. Jadi begini ya, zaman dulu tuh telepon rumah tuh pakai kabel keriting-keriting yang bisa ditarik panjang. Nah, ada seorang wanita nih lagi asik nelpon sambil mondar-mandir di dapurnya. Dia nggak sadar kalau kabelnya udah nyangkut-nyangkut tuh di berbagai macam tempat termasuk pintu. Nah, waktu dia narik kabelnya, pintunya tiba-tiba aja ketutup dan bikin lehernya kecekek sama kabel teleponnya. Prak! Konyol kan? Dan tragisnya, wanita itu beneran kehabisan nafas dan meninggal karena kejepit kabel teleponnya sendiri. Metal straw. Pernah kebayang gak sih, sedotan besi nih yang biasanya dipakai buat minum es kopi malah bikin orang meninggal? Beneran ini, namanya adalah Elena Strugers Gardner, seorang wanita asal Inggris berusia 60 tahun. Jadi suatu hari, dia ceritanya tuh lagi jalan di rumah sambil bawa gelas minuman pakai sedotan besi. Tiba-tiba dia jatuh. Dan tragisnya, sedotan itu nusuk tepat ke matanya sampai nembus ke otaknya. Suaminya syok banget tuh waktu nemuin Elena tergeletak di lantai, di mana sedotannya itu masih nancep di kepala. Ambulans pun dipanggil lah cepet-cepet, tapi sayangnya nyawa Elena udah nggak bisa diselamatkan. Jatuh dari jendela. Mabuk tuh kadang bikin orang jadi kreatif, tapi kreatifnya juga bisa kebangetan. Tahun 2004 di Wales ada cowok mabok berat nih. Terus dia tiba-tiba dapat ide jenius. Gimana kalau gue tuh buka celana di balkon lantai 3 biar semua orang dapat tontonan gratis. Untungnya, waktu itu awalnya ada teman-temannya tuh yang megangin. Cuma besokan harinya nih, dia mabok lagi dan ngeluarin aksi yang sama persis. Bedanya kali ini, gak ada teman-temannya. Dan waktu badannya oleng, dia beneran jatuh di lantai 3 teman-teman dari apartemennya tuh. Hasilnya apa? Ya kalian bisa tebak lah, langsung meninggal di tempat. Dishwasher. Kematian yang cukup mengenaskan berikutnya datang dari seorang pria yang meninggal dunia karena sebuah dishwasher. Iya, alat cuci piring otomatis teman-teman. Ya sebenarnya bukan karena dishwashernya sih, tapi lebih karena ada pisau yang ditaruh tuh ngadep ke atas di tempat cuci piringnya. Jadi suatu malam pria ini lagi jalan santai lah tuh ke dapur. Nah masalahnya tiba-tiba dia kepleset dan jatuhnya pas banget tuh di atas dishwasher yang sedang kebuka. Kebayang nggak tuh? Ya pisaunya langsung nusuk lah tuh tepat ke jantungnya. Udah kayak adegannya Final Destination kan? Level 4. Prank gone wrong. Kalian tahu prank airbag-nya sih? Itu loh yang biasanya airbag mobil dipasang di bawah kursi, terus begitu kepencet, orangnya langsung mental kayak roket NASA. Lucu? Iya, tapi kalau salah tempat bisa jadi horor banget. Nah masalahnya prank kali ini lumayan konyol tuh karena ada orang iseng yang masang airbag-nya bukan di mobil, tapi di sofa lantai 2 rumah. Alhasil, waktu ada yang duduk di sana tuh, dia langsung terbang lah, bukan ke atas ya, tapi jatuh ke lantai 1. Parahnya lagi, dia mendarat pala duluan. Lehernya patah seketika, dan tragisnya langsung meninggal juga di tempat. Dilindas keren. Balapan Formula One bukan cuma soal kecepatan para pembalap, tapi juga kerja keras para petugas di belakang layarnya.
Nah, di tahun 2013 waktu Canadian Grand Prix, suasana seru berubah jadi tragedi tuh teman-teman. Dimana ketika seorang marshal berusia 38 tahun yang sudah 10 tahun jadi relawan kehilangan nyawanya. Jadi waktu itu ada mobil yang mogok, sehingga ya perlu bantuan kren lah buat diangkat supaya balapannya tetap berlangsung. Nah, salah seorang marshal yang jagain proses itu, tiba-tiba aja radionya tuh jatuh waktu kerennya lagi ngangkat mobilnya. Dan waktu dia mau ngambil, malah kelindes dong. Suasana di sana langsung jadi kacau banget teman-teman. Dimana dokter pun langsung coba buat ngasih pertolongan pertama. Dan bahkan dia sempat dibawa ke rumah sakit pakai helikopter. Cuma sayang, nyawanya tetap nggak bisa diselamatkan. Masuk kolam renang. Pernah ngeliat benda bulat kecil yang suka ngambang di kolam renang? Itu namanya pool flatter ya. Ini tuh adalah plastik isi obat teman-teman, biar air kolamnya tetap jernih. Jadi ya nggak bau kaporit berlebihan lah intinya. Nah, kebetulan ada nih seorang atlet lompat indah yang siap show off tuh dari ketinggian 10 meter. Semua orang nunggu dan dia pun loncat dengan begitu percaya dirinya. Masalahnya, dia nggak ngeh kalau pas banget di bawahnya itu ada pool floater. Alhasil, waktu nyelam dengan kepala duluan, bukan langsung biur ke air, tapi malah nabrak benda plastik itu. Benturan kerasnya bikin semuanya nggak bisa percaya yang mereka lihat. Karena sayangnya, nyawanya tidak bisa diselamatkan. Kadang, hal sekecil itu bisa bikin perbedaan besar banget ya. Level 5. Ditembak anaknya. Veronica Routledge, seorang ibu berusia 29 tahun sekaligus ilmuwan nuklir, tewas di dalam sebuah Walmart tuh karena ditembak sama anaknya sendiri. Dan tahu nggak yang lebih mengejutkan tuh apa? Putranya ini baru berusia 2 tahun. Gimana bisa sih? Jadi gini ceritanya. Si ibu, yaitu si Veronica ini nih, lagi ngedorong troli belanjanya. Anaknya duduk manis lah di dalam troli tuh. Sementara tas ibunya yang ternyata isinya adalah pistol ditaruh di pangkuannya si bocah. Nah, tanpa ada yang nyadar, si anaknya ini berhasil tuh ngebuka resleting tasnya dan ngeluarin pistol semi otomatis dan nembak ke kepala ibunya sendiri. Veronica langsung meninggal di tempat dan seluruh toko langsung lah tuh dievakuasi. Padahal senjatanya tuh ada di dalam kantong khusus loh. Kok bisa anak sekecil ini bisa ngeluarin dari sana ya? Itu sih yang bikin kasus ini makin absurd sekaligus tragis. Krzysztof Arziński. Pernah gak sih guys kalian tuh ngeliat orang yang buat nunjukin gue ini jantan banget loh, malah ngelakuin hal paling konyol yang akhirnya bikin dia tuh meninggal. Nah, ini kejadian beneran ya. Namanya adalah Krzysztof Arziński, petani 30 tahun dari Polandia. Di desanya, dia tuh terkenal tangguh, pekerja keras, tapi sayang banget teman-teman. Semua itu berakhir gara-gara alkohol dan juga gengsi. Jadi waktu lagi acara minum-minum sama teman-temannya, mereka tuh awalnya cuma iseng, lempar-lempar lobak beku lah. Kedengerannya ya lucu-lucuan aja lah, tapi tiba-tiba suasananya jadi makin absurd tuh. Dimana karena ngerasa kurang jantan nih, salah seorang temennya ngeluarin gergaji mesin tuh. Terus dia potong sebagian kakinya sendiri pakai senjata itu. Masalahnya bukannya ngeri atau gimana, Krzysztof ini malah ngerasa tertantang buat buktiin kalau dia tuh lebih jantan. Tahu nggak apa yang dilakuin? Dia nekat buktiin diri lebih gila lagi dengan cara memenggal kepalanya sendiri di depan teman-temannya. Kurang gila apa kan ini? Ya intinya sih jangan sampai gengsi dan juga alkohol jadi kombinasi maut yang bisa bikin kalian tuh juga kehilangan akal sehat ya. Kecelakaan MRI dengan pistol. Siapa yang bakal menyangka sih kalau cuma karena lupa bisa berujung jadi maut. Jadi teman-teman, ada seorang pengacara nih, hobinya ya pamer senjata di sosmed. Keren? Ya sampai akhirnya senjata itu malah merenggut nyawanya sendiri tuh. Jadi ceritanya begini. Di tanggal 16 Januari 2023, dia nemenin ibunya ke rumah sakit buat MRI. Kalian tahu kan, sebelum masuk MRI itu, semua logam harus dilepas dulu karena ya mesinnya punya magnet yang super kuat. Dia nurut sih, kecuali satu hal. Ya, pistolnya tetap dibawa masuk. Dan begitu mesin MRI-nya itu nyala, pistolnya langsung ketarik magnet, meledak dan nembus ke perutnya sendiri. Dia sempat dirawat beberapa minggu dalam kondisi kritis, tapi akhirnya nggak bisa diselamatin juga. Pelajaran penting nih, ingat ya, jangan pernah remehin peringatan sekecil apapun. Kadang cuma gara-gara lupa bisa jadi tiket satu arah menuju maut loh. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.